Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Hello Technolovers, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang lebih dikenal dengan nama Jokowi, kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Keputusan ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menegaskan bahwa Jokowi beserta keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai tersebut. Berikut fakta hingga respon sejumlah pihak soal Jokowi dan keluarga yang dipecat dari PDIP. Pernyataan resmi dari PDI Perjuangan. Hasto Kristianto menyampaikan keputusan tersebut dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Hasto menegaskan, "Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan." Keputusan pemecatan ini terkait dengan perbedaan politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan menjelang pemilihan Presiden 2024 yang semakin menonjolkan perbedaan sikap politik antara Presiden Jokowi dan pimpinan partai tersebut. Jokowi tanggapi tawaran Partai Golkar. Beberapa hari setelah pemecatan tersebut, tepatnya pada Jumat 6 Desember 2024, Jokowi mengunjungi kediaman pribadi Presiden Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Prabowo Subianto yang terletak di Kertanegara, Jakarta Selatan. Jokowi pun akhirnya memberikan tanggapan mengenai tawaran dari Partai Golkar yang menyatakan kesiapan untuk menerima dirinya dan keluarganya bergabung. Dalam wawancara dengan wartawan pada Kamis 9 Desember 2024, Jokowi mengakui telah melakukan komunikasi dengan petinggi Partai Golkar. Namun ia menegaskan bahwa komunikasi tersebut belum mencakup pembicaraan mengenai status dirinya sebagai kader partai. Ya, semua partai kan terbuka, dengan Golkar belum. Ya, komunikasi ada tapi belum, ujar Jokowi. Saat ditanya apakah ia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan partai tertentu setelah dipecat oleh PDI Perjuangan, Jokowi dengan santai menjawab, "Ya, masih partai perorangan," sembari tersenyum. Jokowi juga mengungkapkan bahwa meskipun PDIP telah menyatakan dirinya bukan lagi bagian dari partai tersebut, ia masih menyimpan kartu tanda anggota atau KTL PDI Perjuangan. Namun ia enggan menjawab lebih lanjut mengenai apakah akan mengembalikannya. Respon dari partai politik lainnya. Pemecatan Jokowi dari PDI Perjuangan memunculkan respon dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah partai politik. Salah satunya adalah Ketua Projo, Budi Aris Setiadi yang menyatakan bahwa banyak partai yang siap menampung Jokowi setelah pemecatannya. Semua partai siap menampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai, ujar Budi Ari pada Sabtu 7 Desember 2024. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan politik yang terjadi saat ia menemani Jokowi menghadiri resepsi pernikahan anak dari Sekjen GK Center. Selain Projo, beberapa pengamat politik memprediksi bahwa partai-partai besar seperti Golkar dan Gerindra juga akan menjadi pilihan bagi Jokowi. Sebagai mantan presiden yang memiliki pengaruh besar, Jokowi tentunya menjadi sosok yang menarik bagi partai-partai yang ingin mengamankan dukungan politik menjelang pemilihan presiden 2024 dan 2029. Jokowi dinilai tidak lagi membutuhkan partai politik. Menurut Hendry Satrio, analis komunikasi politik dari Kedai Kopi, Jokowi sebenarnya tidak lagi membutuhkan partai politik sebagai tempat bernaung. Setelah pensiun sebagai presiden, Jokowi dianggap sudah menjadi tokoh bangsa yang memiliki pengaruh besar di luar struktur partai. Hendry Satrio berpendapat bahwa Jokowi lebih tepat berperan sebagai tokoh bangsa yang tidak terikat pada partai politik manapun. Jokowi itu sebenarnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah atau partai politik. Rumahnya kan negara ini, Indonesia, ujar Hendry. Namun jika Jokowi masih merasa dirinya seorang politisi, maka ia memang membutuhkan rumah politik untuk melanjutkan karir politiknya. Hendry juga mencatat bahwa status Jokowi sebagai anggota kehormatan Partai Golkar tidak memberikan kekuatan politik signifikan dalam internal partai tersebut. Pengamat politik, Jokowi tidak butuh partai untuk berpengaruh. Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, menyatakan bahwa Jokowi tidak lagi membutuhkan partai politik untuk tetap berpengaruh dalam politik Indonesia. Menurut Deddy, Jokowi telah membuktikan bahwa ia dapat mempengaruhi banyak pihak, termasuk di Pilkada 2024, banyak kepala daerah yang menginginkan dukungan Jokowi, bahkan tanpa terikat pada partai tertentu.
Jokowi terbukti masih mampu menguasai dan mempengaruhi elit politik tanah air dari presiden hingga anggota kabinet, ujar Dedi. Dia juga berpendapat bahwa jika Jokowi ingin bergabung dengan sebuah partai, Golkar adalah pilihan yang paling potensial, mengingat tidak ada tokoh sentral yang mendominasi partai tersebut. Jokowi sebagai tokoh bangsa bukan politisi. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing berpendapat bahwa Jokowi seharusnya fokus pada peranannya sebagai guru bangsa, bukan terjun kembali ke dalam politik praktis menurut Emrus. Menurut Emrus, dengan rekam jejak politik yang kuat, Jokowi bisa berperan sebagai sosok yang memberikan arahan dan inspirasi bagi bangsa tanpa perlu terikat pada partai politik tertentu. Biarlah Pak Jokowi menjadi guru bangsa yang berpijak kepada konstitusi dan Pancasila, tidak berpihak kepada kekuatan politik manapun, ujar Emrus, yang menyarankan agar Jokowi tidak kembali terjun ke politik praktis yang bisa membawanya ke dalam pusaran politik yang penuh intrik. Pilihan partai politik untuk Jokowi. Menurut Arifki Caniago, pengamat politik sekaligus Direktur Aljabar Strategik, ada beberapa partai yang berpotensi menjadi rumah baru bagi Jokowi. 3 partai yang diprediksi akan menjadi pilihan utama adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Arifki mengungkapkan bahwa saat ini Jokowi masih memiliki peluang untuk bergabung dengan ketiga partai tersebut, meskipun keputusan politik ini akan sangat bergantung pada strategi politik yang ingin diambil oleh Jokowi menjelang Pilpres 2029. Jokowi bisa memilih untuk bergabung dengan Golkar atau Gerindra atau bahkan mendirikan partai sendiri, ujar Arifki, yang menilai bahwa Jokowi memiliki kekuatan politik yang cukup besar dan keberadaan Gibran sebagai wakil presiden, Kaisang yang menjabat sebagai ketua umum PSI, serta Bobi Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara, memberikan Jokowi keuntungan politik yang besar. Pemecatan Jokowi dari PDI Perjuangan membuka babak baru dalam perjalanan politiknya. Meskipun banyak partai yang berusaha mendekatinya, Jokowi kini lebih dilihat sebagai seorang tokoh bangsa yang memiliki kekuatan politik yang besar. Bukan hanya sebagai politisi yang terikat pada partai tertentu, peranannya di masa depan baik dalam mendukung anak-anaknya yang kini terjun ke dunia politik maupun dalam membimbing bangsa akan sangat ditentukan oleh langkah-langkah politik yang akan ia ambil dalam beberapa tahun ke depan.